Pertanyaan berikutnya Ustadz. Katanya wanita itu emosian dan moodnya swing saat akan menstruasi Ustadz. Apakah memang wanita itu kodratnya seperti itu? Karena kalau diperhatikan istri saya ini emosiannya tidak kenal waktu Ustadz. Saya sepertinya butuh nasihat untuk memahami wanita lebih dalam. Karena saya belum lama menikah Ustadz. Kalau pertanyaan pertama, apakah emosi berhubungan dengan menstruasi itu dokter yang lebih tahu. Karena saya mungkin tidak tahu sampai ke situ ya. Saya juga pernah dengar, tapi saya tidak tahu. Penelitian ilmiahnya benar nggak? Apakah setiap wanita kalau mau haid maka mereka akan emosi? Allah alam. Kalaupun ada, apakah ini kasuistik atau semua wanita sama, itu juga perlu dipelajari. Tapi saya tidak jawab ke situ karena memang itu bukan alam saya ya. Saya tidak, ini mungkin teman-teman dokter yang bisa jawab. Tapi dalam rumah tangga teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sudah menjadi suri teladan yang terbaik. Beliau tidak pernah marah dalam rumah tangganya. Kecuali dalam satu keadaan. Kalau sudah terjadi pelanggaran agama saja. Maka bagi figur suami dan figur istri, itu hanya boleh marah kalau terjadi pelanggaran agama. Boleh cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Itu aja. Selain daripada ini gak usah marah-marah. Ingat sabda Nabi SAW ya. Ini hadis mulia sekali tentang marah. Kata Nabi SAW, sungguh emosional itu semuanya buruk. Kata Nabi SAW, sungguh emosional itu semuanya buruk. Tentu di sini pengecualian adalah kecuali orang marah karena terjadi pelanggaran agama. Tapi semuanya buruk. Makanya Nabi SAW pernah bilang kepada seorang sahabat yang emosional, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosional, balasanmu surga. Balasannya surga kalau tidak emosional. Juga kata Nabi SAW kepada seorang anak muda yang mengatakannya, Rasulullah, wasiatkan saya. Maksudnya supaya saya tentram bahagia hidup di dunia, di akhirat juga saya dapat yang terbaik. Apa wasiat Nabi? Sholatlah, puasalah? Enggak. Karena sahabat ini kerjain itu. Lalu kata Nabi SAW, la taghdab. Sudah, jangan kau emosional. Kau akan bahagia tuh. Hubunganmu sama manusia baik, hubunganmu sama Allah baik. Di dunia kau bahagia, di akhirat juga kau selamat. Orangnya bilang lagi, ya Rasulullah, apalagi setelah itu? Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan kau emosional. Apalagi Rasul 3 kali Nabi nasihatin. Dan ini nasihatin yang lain. Karena orang kalau sudah emosi teman-teman, biar orang cerdas jadi bodoh. Orang lembut jadi kasar. Matanya jadi melotot, lisannya jadi tajam, tangannya jadi melayang, gak baik. Buyar semua. Maka gak usah emosi. Gitu kan. Pecahkan permasalahan dengan baik-baik. Dalam rumah tangga begini kaidahnya. Coba sepakati sama pasangan kita. Saya sama kamu ini seorang muslim. Kita harus berpegang teguh pada namanya agama Islam ini. Yang menilai benar atau salah sikap dan keputusan kita berdua adalah Islam. Bukan saya, bukan kamu yang menilainya. Kita sepakati dulu itu. Jadi nanti yang menilai di rumah tangga benar atau salah adalah Islam. Setelah kita tahu dengan Islam, oh ternyata yang salah suami, oh ternyata yang salah istri. Habis itu apa? Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Lalu buka lembaran baru. Rumah tangga itu harus selalu buka lembaran baru. Proses ta'aruf yang sebenarnya justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal. Sebelum menikah itu cuma biodata saja. Kalau setelah nikah baru terjadi proses ta'aruf. Kadang-kadang sudah 10 tahun berjalan rumah tangga, mungkin bisa saja masih adaptasi. Bahkan pernah lihat gak ada nenek-nenek kakek-kakek masih bertengkar? Hah? Saya pernah lihat tuh. Nenek kakek-kakek bertengkar. Mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun berumah tangga. Kenapa? Karena proses ta'arufnya masih berjalan. Yang satu bersikuku dengan karakternya yang buruk, yang satu terus mau perbaiki pasangannya. Ribut kan gitu. Nah, cara sederhana mengobatinya adalah langsung buka lembaran baru. Jangan nginapkan permasalahan, pecahkan hari itu. Agama yang nilai salah siapa, benar salah. Yang benar siapa? Yang benar membuka pintu maaf dan yang salah minta maaf. Buka lembaran baru. Dan ingat, jangan lagi membahas sesuatu yang sudah berlalu. Kamu pernah buat ini. Kapan? 5 tahun yang lalu. Sudah clearin. Ya. Sama juga saya sering nasihati. Kalau bertengkar via WA, walaupun ini tidak baik ya. Tapi kalau ribut via WA, udah. Kalau sudah baikan, sudah saling maaf, hapus WA itu. Jangan 1 tahun kemudian lagi duduk minum kopi berdua, lagi makan pisang goreng. Terus terlintaslah permasalahan yang sama tahun lalu. Lalu kemudian salah satunya bilang, kau dulu pernah buat itu? Kapan? Ini buktinya. Ini sudah selesai. Jadi kopi tadinya itu pahit jadi tambah pahit. Karena jadi masalah. Untuk apa?
Kita ini menikah teman-teman untuk bahagia kan? Dan ingat, suami istri itu sebagai pasangan. Allah menggambarkan pakaian, gitu kan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian buat kalian, kalian juga pakaian buat mereka. Pakaian untuk apa? Untuk berpenampilan indah, menutupi kekurangan badan, menyelamatkan kita dari cuaca dingin atau panas misalnya kan gitu. Nah itu pasangan digambarkan dengan itu. Satu-satunya tetangga bantal kita ya pasangan kita itu. Orang yang bisa satu bantal bersama, satu piring bersama gitu kan. Maka ini bukan musuh. Menikah itu untuk jadi pendamping. Kita bukan menikah untuk jadi pengawas. Gak usah ngawasin pasangan. Habisin umur. Ini sama dengan mengambil tugasnya malaikat. Sering saya bilang, gak usah. Ada bodyguard kiri kanan yang mengawasi pasangan kita. Kan gitu, gratis lagi, gak dibayar. Dan dicatat semuanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terlintas kecuali dicatat oleh malaikat, baik atau buruk. Dan yang akan menghukumnya ada Tuhannya, bukan kita. Kan gitu. Saya dan teman-teman sini laki-laki bertugas sebagai suami sampai meninggal saja. Sampai ajal datang. Itu waktunya pendek. Jadilah suami yang baik semasa itu. Istri juga bertugas sebagai istri menjalankan kewajibannya sampai ajal datang. Habis itu dia akan dapat balasannya. Bersabarlah dalam masalah rumah tangga itu. Dan nikmatin saja. Ya, jadilah rumah tangga yang enak, yang bahagia. Saling memaafkan, saling membuka pintu komunikasi. Jangan menginapkan permasalahan dan selalu dahulukan Islam yang menilai baik atau buruk.